Go. Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Saya, Erinda Hikmawati, hadir di Leak News yang akan menyajikan sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya. Dan berikut adalah informasi utama kami di siang hari ini. Pandemi COVID-19 menjadi masalah besar bagi pendidikan di masyarakat, tak hanya pada satu daerah, melainkan berbagai daerah bahkan di seluruh penjuru dunia. Bagaimanakah pendapat masyarakat sekitar mengenai dampak pembelajaran daring ini? Baik, kami sudah terhubung bersama rekan kami yang berada di salah satu rumah guru di Desa Sukanagara. Ya, terima kasih Erinda di studio. Saya sekarang berada di kediaman Ibu Lilis yang merupakan salah satu guru MTS Negeri 4 Cianjur. Saya akan menanyakan kepada beliau pendapatnya tentang pembelajaran daring selama COVID-19 ini. Ya Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran daring di masa COVID-19 ini? Ya. Menurut saya pembelajaran daring di masa COVID ini kurang tercapai secara maksimal ya. Karena kalau di wilayah Cianjur Selatan, tepatnya di Sukanagara itu yang saya rasakan banyak kendala di siswa, baik itu kendala kepemilikan HP-nya, jaringannya, kemudian pulsanya atau kuotanya. Jadi banyak kendalanya untuk pembelajaran daring untuk wilayah, terutama yang saya rasakan di MTS Negeri 4 Sukanagara. Apalagi semangat belajar siswanya juga mungkin kurang terbiasa dengan pembelajaran daring. Kemudian mungkin ada juga kendala motivasi dari orang tuanya sendiri kurang maksimal untuk pembelajaran daring. Oh ya, baik Bu, mungkin yang pertama terkendala dalam sarana dan prasarananya ya Bu. Selanjutnya bagaimana ketercapaian pendidikan karakter terhadap siswa dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini Bu? Apalagi pembelajaran karakter ya cukup sulit sekali ketercapaiannya, karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, jadi kita tidak bisa mengkondisikan anak, misalnya masalah kedisiplinan, kerapihan, dan lainnya. Sangat sulit sekali ya, sulit. Baik Bu, untuk selanjutnya bagaimana harapan Ibu tentang proses belajar mengajar ke depannya? Harapan saya semoga Allah segera mencabut virus COVID-19 ini dan kita bisa belajar seperti biasa tatap muka, supaya kami para guru selain bisa mengajar secara maksimal, bisa juga mendidik para siswa secara maksimal. Mereka pun bisa, para siswa begitu pun bisa belajar secara maksimal ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Rafika Ayu Fitriani, kembali lagi kepada Erinda Hikmawati di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Rafika Ayu Fitriani yang telah melaporkan langsung di salah satu rumah guru di Desa Sukanagara. Tak hanya guru yang merasakan dampaknya, bahkan siswa dan orang tua pun ikut merasakan dampak pembelajaran daring. Bagaimanakah sudut pandang dari seorang siswa dan guru? Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ada satu cerita tentang sebuah rasa yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka. Sanitara tahu kalau Denny suka Sa, akhirnya dia pun pacar yang emosi sama Sa. Jujur Sasu bilang kalau Sanitara tahu, Sa juga tahu diri Tara mungkin
Masih dengan pembahasan yang sama mengenai efektivitas pembelajaran daring. Kami sudah terhubung dengan rekan kami, yaitu Utep Tony Hartono, di salah satu rumah kediaman orang tua murid, dan Sherly Kurniasari di kediaman orang tua siswa yang berada di Desa Sukanagara. Baik, terima kasih Erinda di studio. Baik, kali ini saya sudah berada di salah satu kediamannya orang tua murid di Desa Sukanagara. Baik, Ibu, menurut pandangan Ibu bagaimana mengenai pembelajaran daring selama masa pandemi ini, Bu? Untuk pembelajaran daring selama masa pandemi ini, kami sebagai orang tua mengalami beberapa kesulitan gitu ya. Di samping ada kemudahan bagi kami, ada kesulitannya juga. Yang pertama kesulitannya itu mungkin kalau misalnya situasinya lagi tidak ada kuota gitu, mungkin gitu. Terus yang kedua, kami sebagai orang tua itu ketika anak sedang berlangsung pembelajaran gitu ya, misalnya mengalami kesulitan gitu ya, terus anak itu kadang tidak mau tahu atau pengennya cara yang termudah gitu ya. Jadi misalnya kadang ke orang tua itu seolah-olah Minta bantuan mungkin ya ya, Bu? gitu ya. Kan kalau misalnya orang tua bisa ya mungkin dibantu, kalau nggak bisa kadang-kadang anak tuh jadi jadi uring-uringan gitu kadang gitu. Mungkin itu kesulitannya gitu ya. Iya. Lalu kemudahannya, Bu? Kemudahannya kadang gini, misalnya kalau pembelajaran daring kadang anak-anak itu kan suka malas nih kalau di rumah. Misalnya kadang mudahnya itu nggak usah kayak mau tatap muka gitu ya. Maksudnya kadang belum mandi udah langsung aja gitu ikut pembelajaran gitu. Terus misalnya kalau lagi tidak online gitu ya, anak-anak itu bisa kadang membantu orang tua gitu. Jadi beberapa pekerjaan yang ringan bisa dibantu sama anak juga gitu ya. Oh, baiklah, berarti kesulitan dalam pembelajaran daring ini yang pertama berada pada kuota ya, Bu? Iya. Dan kedua, si anak suka meminta bantuan ke orang tuanya mungkin ya, Bu? Iya, Karena ini. iya. Lalu bagaimana, Bu, kesan Ibu selama mendampingi anak Ibu ketika pembelajaran daring, Bu? Kalau saya di rumah selama ini biasa-biasa aja, maksudnya bisa diatasi gitu ya, tidak mengalami masalah yang terlalu rumit dan besar gitu. Lalu harapan Ibu untuk pembelajaran daring ke depannya bagaimana, Bu? Ya mungkin gini, kami sebagai orang tua kan kebanyakan maksudnya tidak terlalu paham dengan pembelajaran daring gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan ke misalnya pihak yang misalnya guru gitu ya. Jadi kalau kalau misalnya ngasih link atau apa gitu ya, jadi yang termudah gitu, maksudnya jangan terlalu menyulitkan anak di rumah gitu untuk supaya misalkan membuka link itu gitu ya. Kadang-kadang kan banyak yang link itu nggak bisa dibuka gimana, jadi bermasalah lagi. Jadi maksudnya jadi pembelajaran yang intinya itu kadang-kadang telat gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Saya Utep Tony Hartono, saya kembalikan lagi kepada Erinda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Utep Tony Hartono yang telah melaporkan langsung di salah satu rumah orang tua murid. Langsung saja menuju laporan selanjutnya oleh Sherly Kurniasari. Bagaimana keadaan di sana, Sherly Kurniasari? Baik, terima kasih kepada Irinda di studio. Di sini saya sedang berbincang-bincang bersama salah satu siswa yang ada di Sukanagara. Bagaimana pendapat adik mengenai pembelajaran daring selama COVID-19 ini? Menurut saya selama pembelajaran daring ini ketika guru memberikan materi agak kurang dimengerti karena tidak bisa bertanya, terus susah untuk materinya. Lalu keluhan apa saja yang adik rasakan selama pembelajaran daring ini? Ketika di rumah belajar daring itu jadi bosen gitu, tidak bisa bertanya kepada teman gitu. Jadi
Kemudian kesan apa yang adik rasakan selama pembelajaran daring ini? Terus semangat walaupun belajarnya di rumah. Terus semoga pandemi ini cepat selesai. Baik, terima kasih Saudari Intan. Saya kembalikan lagi ke Erinda di studio. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Live News kali ini. Saya, Erinda Hikmawati, undur diri, jaga selalu kesehatan Anda, tetap di rumah, dan sampai jumpa.